di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberi kudus saat iman mencari hatinya, berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan bukan kebenaran umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu dan putusku menyembah-Mu. Yang ku dapat hanya kemuliaan. Kita sebelum berdoa untuk bangkit berdiri sama-sama. Rumahnya Yesus yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi hidupku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu. Jatuh tersungguh menyembah
yang mau menebus setiap hati, menebus setiap hati yang rindu Engkau Tuhan. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Beri kami Tuhan. Jesus, penuhi Yes, Lord, yes, Lord. Mari sama-sama kita katakan
Raja mulia, Raja mulia. Mari kita bersama yang paling meringan. Tuhan kita, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dan berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya diberikan kepercayaan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini juga sama seperti pedang yang bermata dua, menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, juga menjadi berkat buat saya pribadi. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema atau judul Kristus mengubah kehidupan. Kristus, terima kasih Pak. Cek, oke. Kristus mengubah kehidupan. Tadi di awal saya katakan baru seminggu yang lalu kita rayakan bersama-sama Paskah. Sesudah Tuhan Yesus mati, sesudah Tuhan Yesus dikuburkan, ada satu hal yang luar biasa yang bisa kita terima kalau Yesus bangkit. Katakan samping kanan samping kiri, Yesus bangkit. Yesus bangkit. Kita mau masuk sama-sama di dalam Lukas. Untuk lebih dalam lagi kita masuk dalam Lukas 24. Lukas 24 ya, ayat 46 sampai 49 kita baca sama-sama. Saya baca ayat yang 46, Bapak Ibu baca yang diganjil ya, dengan suara yang keras, dengan semangat yang berapi-api. Lukas 24 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 419, iya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diberkati dengan kekuasaan dan hati. Iya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita banyak mengenal atau mengetahui pemimpin-pemimpin agama, ya, pejabat-pejabat, raja-raja, mereka mati. Oke, mereka mati dan dikuburkan. Tapi kita mempunyai satu Allah yang luar biasa. Siapa namanya? Yesus. Dia bukan saja mati dan dikuburkan, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang membuat saya perlu saya kobarkan dan perlu saya beritakan terus di dalam hidup saya, juga khususnya bagi jemaat kita GKPB Misi Kerawang. Bagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang ada di medsos mungkin saat ini, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saat itu yang notabene mereka dahulunya kucar-kacir, ketakutan, tidak ada arah menentu, tapi saat Tuhan Yesus bangkit, ada suatu perubahan yang terjadi atas hidup mereka. Bagaimana saat itu Petrus berkhotbah, memberitakan kabar keselamatan, pertobatan, 3.000 jiwa bertobat.
Dan kita tahu notabene sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus ketakutan Bapak Ibu. Kita akan masuk. Jadi apa sih yang kita dapatkan? Dan apa yang saya dapatkan pagi hari ini? Untuk kita bisa menjadi sama seperti murid-murid Kristus, sehingga Kristus itu bisa mengubahkan kita. Yang pertama, kita harus menjadi saksi Kristus. Coba ayat yang menguatkan kita itu di ayat 47 dan ayat 48. Lalu ia membuka pikiran mereka. Dan lagi dalam namanya, ayat 47, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita ini saksi-saksinya. Kita saksi-saksi Allah. Sudah berapa lama kita mengikuti Kristus? Sudah berapa lama kita menjadi Kristen? Apa yang sudah kita berikan kepada Allah? Menjadi saksi Kristus bukan arti kata Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan memahami satu Alkitab. Bukan harus juga Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan mengikuti pelajaran-pelajaran seminar-seminar tentang kekristenan. Bukan juga Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan harus mempelajari teologi yang ada di sekolah tinggi teologi untuk menjadi saksi Kristus. Tapi saya mau katakan ini adalah amanat agung atas setiap kita, bahwa kita harus menjadi saksinya Allah. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Dimanapun kita berada, kabarkan, beritakan, ceritakan. Supaya apa? Masa kebangkitan yang sudah kita terima, bukan saja murid-murid, kita bisa nyatakan atas setiap orang. Tadi saya katakan, pemimpin agama dimanapun mereka mati dan dikubur saja Bapak Ibu. Tapi kita punya Allah. Dia bukan saja mati dikubur, tapi dia bangkit di hari yang ketiga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20 ayat 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir sana. Jadi ini adalah amanat agung Bapak Ibu. Ya mungkin saat ini kita ada dalam era digitalisasi. Wah gampang lah, Pak Daniel mengerti, online saja. Online aja, kesan juga online aja. Tidak salah gitu. Tapi bangunlah, ajaklah saudaramu, ajaklah adik kakakmu, bapak ibumu, sama-sama datang beribadah. Untuk mereka bisa mengenal siapa Kristus itu sendiri. Menjadi saksi terlebih dahulu di lingkungan kita dulu. Maksudnya gimana nih Bang Sony? Harus jadi misionaris saya? Nah, di lingkungan kita aja, ini hari Minggu, ayo sama-sama ke gereja. Nah, saya tetap di situ. Ajak saudara, ajak keluargamu, sahabat untuk mengenal Allah. Di mana? Di bait Tuhan. Ke gereja. Kadang-kadang hari Minggu
Pak Daniel, Pak Felix, Pak Sony ngerti lah, jarang-jarang kami keluar refreshing lah. Hari Minggunya dilakukan dengan hal-hal seperti ini. Bapak Ibu, ini adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada setiap kita. Amanat agung. Bahkan di visi dan misi kita pun juga di situ ada. Amanat agung kita menjadi saksi Kristus. Mari sama-sama belajar menjadi saksi Kristus. Bang, tapi kan saya nggak ngerti bang. Alkitab boro-boro saya satu Alkitab. Satu cuman yang hafal 1, 2, 3 ayat doang. Menjadi saksi Kristus yang tadi saya katakan. Tidak harus memahami semua. Ya memang lebih baiknya kita lebih paham tentang Alkitab. Tapi jadi saksi Kristus adalah dalam hidup kita. Nyatakan dalam hidup kita kemuliaan Allah, sehingga Allah dimuliakan juga dalam hidup kita. Yesus katakan amin. Jadi apa? Menjadi saksi Kristus. Kenapa kita harus menjadi saksi Kristus? Untuk apa? Supaya kita bisa menyatakan, memberitakan kepada mereka Yesus adalah keselamatan. Tidak ada pemimpin agama dimanapun, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang berani menyatakan statement ini. Tidak ada yang bisa datang ke rumah Bapak kecuali melalui aku, kata. Saya catat di situ tentang kejadian di mana saat Tuhan Yesus mati, dikuburkan dan kebangkitan. Yesus adalah keselamatan. Setelah itu adalah hutang dosa sudah dibayar dengan lunas. Lunas. Gak ada cicil. Bapak Ibu, karya Tuhan di Bukit Golgota itu benar-benar satu karya yang luar biasa. Karya yang agung. Dia gak bayar setengah-setengah, dia bayar lunas. Kalau di pengadilan ya, atau di perniagaan, padahal saya bayar setengah aja dulu ya. Kalau ada pajak saya bayar setengah, ada kan kata-kata seperti itu. Saya beli barangnya saya bayar setengah. Tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus bayar lunas. Coba lihat samping kanan samping kiri, katakan Tuhan Yesus bayar lunas. Ya. Lalu yang kita bisa dapatkan lagi, Tuhan Yesus karyanya di kayu salib, dia bilang apa? Sudah selesai. Finish. Wah, kacau Bapak Ibu. Saya belum selesai. Wah, kacau saya kalau misalkan begitu. Sudah selesai. Selain membayar lunas, Tuhan katakan kalimat sudah selesai. Dia melakukan tanggung jawab, dia melakukan semuanya, bahkan mengosongkan dirinya katanya. Katakan terakhir apa? Selesai. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Allah melakukan tugasnya selesai. Dan yang saya dapatkan lagi, di saat Tuhan Yesus disamakan dengan penjahat yang luar biasa saat itu di Bukit Golgota. Karena kalau orang yang disalib itu adalah orang yang kejahatannya itu udah kelas kakap lah gitu loh, maksud saya Bapak Ibu. Zaman itu. Jadi sampingan kan ada yang disalibkan juga kan, dengan dosanya, dengan kesalahannya. Saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah minta pengampunan dosa. Berapa banyak kita melihat orang-orang sebelum dia mati mau ngucapin pengampunan dosa nggak? Pernah dengar? Ayo, mau ditembak mati nih, ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan, pengampunan dosa dan bla bla bla. Tuhan Yesus tidak seperti itu Bapak Ibu.
Bahkan Dia mengampuni dosa setiap kita. Dia mengampuni dosa setiap bapak, ibu, saudara, dan saya. Kenapa saya tulis jaminan hidup kekal? Saat Dia disalibkan, ada yang sadar, ada yang tahu benar. Ya Rabi, kalau engkau sama-sama tahu, kalau engkau sama-sama nanti sudah ada di surga, jangan lupa saya. Apa yang Tuhan Yesus katakan saat itu? Saat ini juga aku bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak, ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Dia memberikan garansi, jaminan. Padahal benar-benar dia itu penjahat, Bapak Ibu. Maka maksud saya, yang disamakan dengan penjahat, Tuhan Yesus bilang kau akan bersama-sama dengan saya di Firdaus. Padahal dia penjahat. Jadi saya mau tulis di situ katakan bahwa bersama Tuhan, jaminan hidup kekal itu ada ke setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Janganlah kita bimbang dan ragu lagi atas karya Tuhan Yesus di Bukit Golgota. Jangan sampai lagi kita salibkan Tuhan Yesus kedua kali. Ngerti maksud saya? Cukup sekali sudah karya Tuhan perbuat kita hidup ini. Bukan karena dosanya, bukan karena perbuatannya, tapi Dia lakukan setia buat Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan dan saya. Oke, next. Bagaimana setelah perubahan dalam hidup kita atas kebangkitan atau kuasa kebangkitan Tuhan? Yang kedua yaitu adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Coba kita buka di dalam ayat 49 ini. Saya bacakan, Bapak Ibu juga perhatikan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya tulis di sini, perubahan kuasa kebangkitan Kristus ada dalam hidup kita kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Kenapa Pak Sony kita perlu dengan Roh Kudus? Karena kita ini adalah orang-orang atau ciptaan yang lemah, penuh dengan keterbatasan, Bapak Ibu. Kita lemah, kita terbatas dalam segala hal. Tapi Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Roma 1 ayat 4 bisa bantu saya. Saya bacakan. Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus. Jadi Roh Kudus itu adalah yang membangkitkan Kristus. Kenapa harus penuh dengan Roh Kudus? Saya bacakan ya. Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Oh, jadi kita harus penuh dengan Roh Kudus ya, Pak? Oh ya, gitu ya, Pak? Ya. Karena Roh Kudus itu yang membangkitkan Kristus. Roh itu yang memampukan kita. Buka lagi dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Dia juga seorang penolong. Jadi bukan sekonyong-konyong Tuhan tinggal pergi aja gitu. Enggak, Bapak Ibu. Dia berikan kita seorang penolong. Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17.
yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam. Satu perkenanan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Setiap hidup kita ini yang berdosa ini, Allah perkenankan untuk roh Allah tinggal dan diam di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berikan hidup untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena saat itu, saat kebangkitan Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan pengikut-pengikut Kristus berkumpul, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, di Kisah Para Rasul nanti ya, kalau bisa baca. Setiap hari membagikan roti bersama, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai orang tuh takjub gitu. Sampai ada lidah api, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak mengerti. Tapi memang di sini ada dua konfrontasi. Yang tadi saya katakan, karena apa? Orang menyatakan itu orang mabuk, itu orang kenapa tuh gitu kan waktu itu ya? Kok ngomongnya beda-beda gitu loh. Tapi ada yang mengerti, ada yang karunia menafsirkan bahasa roh dan lain segala. Tapi kalau orang-orang yang karena dia sudah dipenuhi dengan roh Allah, mereka akan mengerti, oh iya, maksudnya begini, maksudnya begini. Tadi saya katakan Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi. Arti kata apa? Kita tuh kalau kita punya kuasa dari Roh Kudus itu, kita bisa menjadi saksi. Kita bisa menjadi saksi. Makanya di luar sana banyak perdebatan, banyak perbincangan, pergonjang-ganjingan. Siapa Yesus? Kok Tuhan? Pernah dengar? Kok Tuhan? Orang dia dimatiin katanya. Karena saya memang karena saya sering mobile. Saya berjumpa dengan beberapa sahabat, teman-teman yang saudara sepupu kita. Tapi saya ceritakan kepada mereka, walaupun mereka mungkin meyakini itu adalah nabi, itu adalah rasul dan lain segala. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, saya katakan sama mereka, Tuhan saya memberikan garansi dan jaminan, barang siapa mengikut dia, mengaku dia adalah Tuhan, diselamatkan. Itu tadi yang mereka Bapak Ibu. Mereka masih doain nabinya, masih doain rasulnya untuk selamat. Ini jaminan, benar-benar jaminan. Roma 10 ayat 9. Barang siapa mengaku dalam mulutmu saja, kata. Dalam mulut tok. Ya makanya tadi saya bilang, penjahat kok sama-sama disalib. Tuhan Yesus kasih jaminan, kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Terang-terangan memang penjahat. Saya katakan sama mereka terdiam Bapak Ibu. Tuhan saya lah yang memberikan jaminan buat saya untuk diselamatkan. Karena mereka masih mendoakan nabinya untuk diselamatkan. Oke, next. Jadi yang kedua adalah mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, bagaimana supaya kita mengalami perubahan? Arti kata kuasa kebangkitan itu ada di setiap kita, yaitu menyembah Tuhan. Coba buka di ayat 50-52. Kembali ke Lukas tadi. Kembali ke Lukas. Saya bacakan. Haleluya. Lalu
Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka, ayat 52, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kuasa kebangkitan yang boleh kita terima, kita kobarkan arti kata. Poin ketiga, kita harus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Menyembah atau memuji, bahasa Yunaninya itu proskuneo. Proskuneo bahasa Yunaninya arti kata tukis. Cium. Ada yang tidak tahu cium? Oh, bohong, aku tidak tahu cium. Arti kata, ada satu hubungan yang akrab, ada satu hubungan yang intim antara kita dengan Allah melalui penyembahan. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23. Jadi kita harus menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 sampai ke 24. Kita baca sama-sama. 3. Ya, mereka sujud menyembahnya kepadanya. Sorry. Kita ulang. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu, sembah. Ya, makanya saya melihat, karena memang keadaan ya online begitu ya, kita ibadah online, ya bukan di gereja kita aja sih, di mana-mana. Kadang-kadang yang ibadah online ini buat saya jadinya kurang apa ya, kurang membakar gitu. Orang lagi nyembah Tuhan, lagi apa, dia lagi makan. Kalau online kan begitu kan, makan. Orang dengar firman Tuhan, dia lagi main apa gitu, game-game apa gitu. Tapi gak salah sih, era atau zaman digitalisasi gitu. Tapi ada baiknya, tadi saya katakan, ajak keluarga, saudara, sanak family datang ke rumah Tuhan. Bersyukur kita bisa beribadah seperti ini onsite. Puji Tuhan. Masih ada beberapa gereja yang mereka masih online terus. Dan mereka bilang, kering bang. Iya loh, kering bang. Ya sih, suruh nyembah Tuhan, puji Tuhan. Ya kalau nyembah Tuhan, oh dia puji Tuhan, di situ kita kembali makan. Kira-kira bagaimana tuh? Bersyukur GKBBM di Karawang bisa onsite. Oke? Datang sembah Tuhan. Terus yang selanjutnya, ini ada luar biasa. Di Wahyu 4 ayat 8 sampai 9. Coba saya tulis di situ. Nanti bantu media multimedia. Di surga itu kita memuji Tuhan selamanya. Jadi kadang-kadang ada ya, bosan gua nyanyi mulu. Ada begitu. Nyembah Tuhan mulu, nyanyi Tuhan mulu. Basah nih, kering gigi. Bapak Ibu, kita nanti saat sama-sama di surga nanti, tugas kita ini cuma memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi sebelum kita di sana, belajar dulu di dunia ini.
Jadi kalau nggak mau memuji menyembah Tuhan, masuk neraka aja. Wahyu 4. Ini ayat yang menguatkan kita. Ayo kita baca sama-sama. 3, iya. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Oh, ini ayat 9-nya ya. Oke, gak apa-apa. Sebenarnya dari 8 sampai 9. Arti kata di sini firman Tuhan di Wahyu, nantinya kita itu di sana, di surga sana, di Firdaus sana, kerjaan kita cuma memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang pernah melontarkan bosan gue memuji Tuhan, bertobatlah engkau, bertobatlah. Karena kita harus belajar saat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena nanti di surga sana kita hanya memuji dan menyembah Tuhan. Nah, tiba-tiba nanti ada Pak Felix jadi WL di sana kan? Itu kan Pak Felix, waktu itu yang GKPBM di Sikrawang. Tiba-tiba ada pada, Pak Daniel ada loh. Tugas kita cuma memuji dan menyembah Tuhan, Bapak Ibu. Coba lihat samping kanan samping kiri. Tugas kita memuji dan menyembah Tuhan. Biar paham. Jadi jangan bosan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan lagu-lagu yang lain. Ya lagu-lagunya udah lagu-lagu udah bahaya nanti. Lagunya lagu-lagu puji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena nanti di sana di surga itu kita cuma puji Tuhan. Mau tahu Bapak Ibu itu? Belajarlah di dunia untuk puji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin. Yang terakhir, perubahan atau Kristus mengubah hidup kita, atau Kristus mengubah setiap murid-murid Kristus saat itu, saat kuasa kebangkitan Allah dinyatakan, banyak suatu hal yang berubah terjadi atas murid-murid Yesus saat itu. Ya, selain mereka menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang luar biasa, bahkan kita bisa baca di ini mereka, profil mereka yang akhirnya menjadi martir. Ya, pernah dengar ya Bapak Ibu? Mereka mengobarkan, memberitakan kabar keselamatan dan pertobatan itu ke Kapadokia, kalau mungkin di ininya daerah-daerah Turki sana. Mereka ada yang dirajam, ada yang jadi martir, Bapak Ibu. Pokoknya luar biasa. Mereka menjadi radikal di dalam kehidupan kekristenan mereka. Karena mereka sudah menerima kuasa kebangkitan Allah. Sini saya mencatat di ayat 53 di Lukas tadi, yang poin terakhir adalah mengiring Yesus dengan setia. Itu ada di ayat 53. Saya bacakan ya. Mereka, Lukas tadi ya, yang Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Senantiasa, saya cari senantiasa itu berarti kata tekun, taat. Jadi kalau senantiasa itu adalah tekun dan taat diam di dalam bait Allah, arti kata kita mau taat mengiring Yesus, setia mengiring Yesus sampai Allah panggil setiap kita menghadap Bapa. Sampai kapan maksudnya? Ya sampai Tuhan Yesus panggil kita. Saya selalu bilang sama istri saya, sampai memutih rambutku, sampai Tuhan panggil saya mau setia iring Tuhan. Lihat kanan kiri lagi, katakan setia iring Tuhan, setia iring Tuhan, setia iring Tuhan. Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Ini yang saya dapatkan juga. Ibrani 10 ayat 25.
Mereka bertekun dalam pengajaran Ibrani 10 ayat 25. Ya, oke. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi jangan jauhi pertemuan ibadah seperti ini. Jangan jauhi kesan yang sudah ada. Ini dijauh. Supaya apa? Imanmu bertumbuh, rohmu bertumbuh dalam Tuhan, sehingga engkau menjadi saksi dimanapun engkau berada. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Bantu saya lagi multimedia. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Ya, kita baca sama-sama. 3, iya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu mengucapkan roti dan berdoa. Setia iring Tuhan. Setia iring Tuhan. Pernah saya lihat satu gereja, oma-oma sudah tua sekali. Saya bilang, jalan saja udah tertati-tati Bapak. Saya bilang, kira-kira saya bisa nggak ya sampai begitu? Saya bilang, Tuhan, saya mau sama seperti ini. Udah tua juga, iring tuh, udah oma-oma, maksain datang ke gereja. Masa kita yang masih muda, yang masih punya kekuatan, ke gereja aja malas. Nonton bioskop aja dulu deh. Berenang dulu deh. Refreshing lah, puncak. Banyak seperti itu kan. Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Bapak Ibu pernah dengar tentang kepala tentara Romawi? Memang ini tidak dicatat di dalam firman Tuhan, hanya bagian besarnya saja. Kepala tentara Romawi ini mengikuti acara di mana Tuhan Yesus disalib. Saat dia disiksa, saat dia dipaku, saat lain-lain. Kejadian demi kejadian semuanya dia alami. Namanya long Yesus. Saya baca ini di satu buah artikel. Tapi ini dicatat juga sih, yang poin terakhirnya dicatat sama firman Tuhan di Markus 15 kalau nggak salah. Markus 15 ayat berapa itu ya? Tentang kepala tentara yang akhirnya bertobat. Setelah itu SOP-nya tentara Romawi itu kalau si penjahat, maksud saya orang-orang yang disalibkan itu menyatakan mereka mati atau tidak, itu ditusuk lambungnya. Itu SOP-nya. Dan si kepala tentara inilah, si Longius inilah yang menusukkan tombak ke tubuh Yesus. Ini saya baca di satu artikel. Saat dia tusukan, karena ini merupakan satu standar tentara saat itu. Dia tusukkan tombak ini ke tubuh Yesus, muncrat air dan darah. Dan air dan darah ini mengenai mata si kepala tentara ini. Kepala tentara ini mungkin saat itu umurnya mungkin sudah lebih tua atau dia sudah lebih senior daripada tentara-tentara yang lain. Dia mengalami satu hal, penyakit mata yang agak rabu. Begitu dia tusukkan tombak itu ke tubuh Tuhan Yesus, keluarlah cairan
air dan darah itu dari tubuh Yesus mengenai matanya, terjadilah mukjizat di situ. Kesembuhan terjadi atas matanya, Bapak Ibu. Entah mungkin ada yang pernah dengar atau sudah pernah baca tentang cerita ini. Dan akhirnya dia kasih statement, betul, dia ini adalah anak Allah. Dia ini adalah anak Allah. Singkat cerita, karena dia tahu gitu dari awal sampai akhir, sampai dia kegelapan melingkupi bukit Golgota, gempa, guru, gitu ya. Itu si para tentara ini ikutin gitu, tahu gitu apa yang Tuhan Yesus perbuat, kata-kata apa yang keluar dari mulutnya, tahu gitu. Orangnya kepala tentara kok, dekat di situ. Dan dia katakan, betul, ini adalah anak Allah. Itu ada di Markus, kalau nggak salah Markus 15. Nanti coba buka-buka, kalau nggak salah Markus 15. Kepala tentara yang akhirnya mengakui Yesus adalah Tuhan. Tapi saat ini Bapak Ibu Saudara, saya baca sampai terakhir itu long news itu, dia sampai dijadikan karena si tombak ini akhirnya masih ada di Vatikan sampai saat ini. Sampai saat ini masih ada di Vatikan, di Roma maksud saya. Dan dia dideklarasikan menjadi santo. Pernah dengar ya? Menjadi santo karena begitu suci dan sucinya lah gitu saat itu oleh pengikut Katolik. Di sini dia karena akhirnya dia tahu bahwa itu adalah anak Allah, dia tinggalkan kemiliterannya, dia tinggalkan semuanya, dan dia menjadi apa? Memberikan saksi yang sampai ke Turki, pokoknya ke semuanya. Berapa banyak orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Allah dirubah. Saulus jadi Paulus, yang tadinya dia berapa gereja atau mungkin berapa orang yang dia bunuh, tapi saat dia mengalami perjumpaan dengan Allah, ada satu perubahan yang Allah berikan dalam hidupnya, menjadi orang yang berarti, bisa memberkati orang-orang di sana, bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Karena saat itu di Kisah Para Rasul pun, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mereka itu banyak disukai orang. Jadi kalau kita nggak disukai orang di luar sana, itu jadi pertanyaan Bapak Ibu. Disukai orang, ya pernah baca nggak? Yang khotbah Petrus aja 3.000 orang itu bertambah katanya, bertambah. Karena disukai banyak orang. Bukannya diberikan izin ke batur, ya. Bukannya disebelin sama orang, tapi disukai banyak orang. Karena mereka banyak memberikan tanda-tanda mukjizat itu. Mereka banyak terus berdoa, menumpahkan tangan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan ini benar-benar meneguhkan setiap kita. Dimanapun kau berada, ada orang yang sakit, ada orang yang kesurupan, kemasukan roh setan gitu. Doakan mereka. Jangan sedikit-sedikit panggil Bapak Pendeta, sedikit-sedikit panggil Bapak Pendeta. Bahaya nanti. Sedikit-sedikit. Bapak Pendeta, kenapa? Itu kucing saya hilang, Bapak Pendeta. Tolong doakan supaya balik lagi Bapak Pendeta. Ada begitu. Dikit-dikit panggil Bapak Pendeta, dikit-dikit panggil Bapak Pendeta. Kita sudah menerima kuasa karena apa? Roh Kudus sudah ada di setiap kita. Katakan amin. Bahkan kuasanya itu firman Tuhan katakannya lebih dari double porsi. Kalau saat itu Petrus dari bayangan aja, orang yang sakit aja bisa disembuhkan. Cuma dari bayangan loh Bapak Ibu. Pernah dengar gak cerita ini? Petrus, ya tapi sudah mengalami suatu kuasa kebangkitan. Cuma bayangannya aja
lembut orang. Terus Rasul Paulus, pernah dengar selampainya? Pernah dengar nggak? Selampainya. Wah, kalau saya selampai saya bisa hilang habis. Selampainya loh. Ini buat sekat wajah. Sapu tangan, sorry. Selampai. Jadi Bapak Ibu belajar. Terus gimana Bang? Nanti saya doain orang dia lagi sakit mati Bang. Saya pernah cerita loh sama Bapak Pendeta, saya doain orang mati 2 hari kemudian. Bahkan malu harusnya. Saya mau katakan, saat kita melakukan, mengobarkan, memberitakan apa yang sudah Allah berikan kepada setiap kita, kerjakan, lakukan. Tugas selanjutnya Roh Kudus yang akan bekerja. Mau dia sembuh, mau dia enggak, Roh Kudus nanti yang bekerja. Sama-sama katakan, saya mau jadi saksi. Saya mau jadi saksi. Terus apa lagi tadi? Saya mau jadi saksi. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan. Saya mau iring Tuhan. Biarlah kuasa kebangkitan Allah ini ternyata atas setiap kita. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya undang setiap pemain musik juga untuk masuk ke depan. Firman Tuhan ini boleh meneguhkan setiap kita. Biarlah kuasa kebangkitan Allah itu ada di setiap kita. Di kesempatan kita bisa hidup, di kesempatan kita bisa bernafas, kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa kirim Tuhan sampai Tuhan memanggil setiap kita. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, kalau pagi hari ini kau diteguhkan oleh firman ini, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu sebagai tanda doamu di hadapan Allah. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup, walau ku hidup bagimu. Kemudian setiap kami pagi hari ini kami mau menyatakan iman kami. Di saat kami masih hidup, memberikan kesempatan kami bernafas. Kami boleh hidup di dunia. Jadikan hidup kami lebih berarti, lebih berat. Kami
mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi saksi Tuhan tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan sudah mengingatkan kami untuk memiliki hati pribadi yang menyembah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini bukanlah firman yang berlalu begitu saja, tapi firman yang boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Pak Sony yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami. Pakai dia dengan luar biasa, menjadi saksi Tuhan dimanapun dia berada, dan pakailah lebih lagi dia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Bapak Ibu, kita akan ucapkan doa Bapa kami. Setelah kita ucapkan doa Bapa kami, kita akan menutup ibadah ini dan saya akan berdoa berkat. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah Tuhan berkat keselamatan yang sudah kami terima, sehingga melayakkan kami menikmati seluruh anugerah Tuhan di dalam dunia ini, bahkan ketika kami menghadap diri-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang luar biasa ini, di mana Engkau hadir bersama-sama dengan kami, di mana kami boleh merasakan hadirat Tuhan turun atas setiap kami Tuhan Yesus. Kami terus berdoa untuk setiap program dan rencana kami di depan, untuk ibadah-ibadah kami di depan Tuhan Yesus. Engkau yang terus beracara di dalam setiap program-program gereja kami ini Tuhan Yesus. Engkau memakai setiap kami para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan, supaya mereka setiap kami boleh melayani Tuhan, menunjukkan cinta kasih setiap kami kepada Tuhan di dalam pelayanan-pelayanan kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberkati setiap kami di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, di dalam anggota-anggota keluarga kami, di dalam setiap rencana yang sudah kami buat. Kami percaya dan kami tahu Engkau hidup di dalam kami semuanya Tuhan. Dan setiap orang yang menyertakan Tuhannya dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam masa depannya, maka Tuhan akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan Yesus, hamba-Mu terus berdoa bagi setiap kami yang memiliki kerinduan dalam hidupnya. Engkau yang bekerja dengan dahsyat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita, menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, di hadapan-Mu kami memohonkan berkat atas setiap kami Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat yang datangnya daripada Allah Bapa Surgawi, daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan daripada Roh Kudus yang akan menyertai setiap kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus, Putranya yang tunggal. Dan setiap kita yang percaya dan telah menerima berkat ini, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.